Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Pada hari ini kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kami, yaitu tentang simulasi fasilitasi pelatihan IHT. Dengan saya sendiri, Rini Julianti sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Ibu Dahlia sebagai pemateri, kemudian ada Ibu Raja sebagai ketua kelas, dan mewakili peserta ada Ibu Septe. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri yaitu Ibu Dahlia. Berdoa dulu, Bu. Iya, berdoa dulu Bu. Oke. Oh ya, maaf Ibu-ibu karena situasinya. Oke. Sekarang saya serahkan kepada Ibu saya serahkan kepada Ibu Raja sebagai ketua kelas untuk membuka acara kita pada hari ini dengan doa. Pada Ibu Raja, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Rini. Sebelum kita memulai pelajaran materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama serta kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu Rini. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya persilakan kepada Bu Dahlia untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Pada Bu Dahlia, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sehat? Selamat pagi Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang modul ajar ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita membahas tentang materi, ada baiknya kita dulu agak refreshing sedikit ya Bu. Saya udah agak-agak malum baru bangun tidur agak ngantuk ya kan. Jadi kita buat tari poco-poco bentar ya Bu. Bisa Ibu? Saya bawanya mau nari-nari aja nih Bu. Oke Bu. Oke. Kalau saya bilang apa? Bu bilang hai gitu. Kalau saya bilang hai, you jawabannya ya. Kalau saya bilang hai hai, gitu boleh ya Bu? Paham Ibu? Tapi sambil joget gitu. Bisa? Bisa diulang Bu? Kalau saya Diulang, Bu. bilang, kalau saya bilang halo, jawabannya apa gitu. Dah. Kalau saya bilang hai sekali, jawabannya you gitu. Agak lenggok-lenggok dikit. Kalau saya bilang hai you gitu. Oke? Bisa Ibu? Oke Bu. Oke, kita mulai ya. Hai. Yo. Halo. Ayo apa tadi halo? Halo. Apa? Gitu. Hai. Yo. Bu Rini mana suaranya? Ayo, semangat. Hai. Yo. Oke, saya rasa cukup sekian. Bu Raja udah mulai agak stres itu kayaknya kepalanya. Saya mulai aja ya Ibu-ibu Bapak tentang konsep kita hari ini ya, materinya ya. Cukup sekian untuk ice breaking kita. Di sini oke baik. Saya sebagai pemateri di sini akan membawakan tentang modul ajar. Namun sebelumnya semalam kita udah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Saya harap Bapak Ibu sudah paham tentang profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya. Di sini saya berharap kepada Bapak Ibu agar mendengarkan dengan seksama dan memahaminya karena ini modul ajar berkaitan tentang pembuatan kita kurikulum kita nanti untuk RPP. Oke. Untuk Bu Septe silakan di-share.
Ya, baik Bapak Ibu. Di sini kita akan bahas tentang konsep modul ajar. Nah, di mana modul ajar sebenarnya ini saya pengen mengetahui dulu itu kepada Bapak Ibu. Apa itu tentang modul ajar? Saya ingin bertanya dulu pada Pak Ibu Rini. Apa itu modul ajar Bu Rini? Maaf Bu, ada gangguan sedikit di ini saya. Tampilan saya nggak kelihatan. Oh, belum kelihatan. Kebetulan, ya, dan satu lagi suara di tempat saya putus-putus, hilang-hilang. Jadi maaf Bu, bisa diinikan ke yang lain Bu, ibu yang lain gitu. Oke, baik Bu Rini, saya terima alasannya. Bu Septe, apa itu modul ajar? Ayo. Apa ya Bu ya? Mungkin RPP ya Bu ya? Bisa jadi. Oke, untuk itu mari kita dengarkan saja ya, biar saya jelaskan sedikit tentang apa itu modul ajar. Tapi jawaban Bu Septe udah bagus, udah mantap, dan Bu Rini juga udah mantap jawabannya. Lanjut Bu Septe. Oke Bapak Ibu, di situ ada di tampilan layar ada tentang apa itu modul ajar. Sedikit saya jelaskan bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang kita rancang secara sistematis dan menarik untuk anak didik kita nanti. Nah, sebelum kita mengajar masuk ke kelas, kita harus menyiapkan dulu itu apa namanya modul ajar, apa yang mau kita ajarkan di kelas. Kemudian mempersiapkan apa-apa saja yang perlu kita butuhkan untuk mengajar, seperti buku kah, laptop kah, atau seperti media-media pembelajaran yang lain. Kemudian, apalagi itu modul ajar? Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian ada modul ajar itu disusun sesuai dengan fase tahapan perkembangan peserta didik kita. Nah, peserta didik kita itu kan tahapannya udah kita bahas semalam ya Bu, ada fase A, fase sampai fase F. Nah, fase-fase ini akan mempertimbangkan apa saja yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran pada jangka panjang. Oke, lanjut Bu Septe. Tentang modul ajar ya Bu. Nah, dalam modul ajar ini kita akan membahas tentang komponen-komponennya. Apa saja yang ada di dalam modul ajar ini. Kita kan sebagai guru untuk membuat modul itu Ibu kan harus tahu komponen apa yang terdiri atau yang akan kita capaikan kepada peserta didik kita nanti. Nah, komponen modul ajar itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, di sini saya akan membahas tentang informasi umum terlebih dahulu. Informasi umum itu merupakan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Biasanya informasi umum ini terdapat pada tampilan awal di modul pembelajaran kita. Ya Bapak Ibu ya, identitas sekolah itu seperti nama sekolah, kompetensi awal itu KD-nya, profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarananya, terus target kita siapa. Targetnya itu biasanya peserta didik, baik yang seluruh peserta didik. Terus model pembelajaran yang kita gunakan, apakah saintifik atau luar jaringan gitu, atau daring. Nah, berikutnya, pada bagian kedua kita akan membahas tentang kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, dalam setiap kita untuk membuat modul, kita harus membuat tujuan pembelajaran kita tuh apa. Nah, kita mau buat apa yang ke peserta didik kita, mau kemana nanti mereka, apa yang mau kita ajarkan, terus sampai target kemana nanti pemahaman anak didik ini untuk memahami tentang materi kita ini. Itu dia tujuan pembelajaran. Nah, kemudian bagian kedua itu ada pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Lanjut Bu Septe. Nah, di bagian ketiga nanti ada lampiran. Nah, dalam modul ajar juga kita harus melampirkan apa-apa saja yang perlu yang harus kita lampirkan itu seperti materi kita, kemudian LK-LK-nya, latihan-latihan yang kita berikan kepada peserta didik, bahan bacaan kita, glosarium dan daftar pustaka.
Nah, di sini kita akan membahas tentang identitas modul. Identitas modul itu biasanya informasi tentang modul yang dikembangkan yang terdiri dari nama, penyusun, institusi, tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Nah, ini biasanya dalam informasi umum ya Ibu ya. Informasi umum dalam pembuatan modul ajar atau di bagian atasnya itu. Nanti saya tampilkan contohnya. Identitas nama penyusun itu seperti nama kita Ibu, nama guru. Kita kan yang menyusun modul ajar itu. Jadi namanya di situ kita buatkan nama kita. Kemudian jenjang sekolah. Kita mengajar tingkat berapa ini? SD, SMP atau SMA. Terus kelas berapa yang kita ajar? Materi kita ini untuk kelas 7, 8 atau 9 kah? Kemudian alokasi waktu. Berapa waktu kita dalam menggunakan mencapai materi yang kita ajarkan itu? Misalnya kalau kita kan seni dan prakarya itu 3 kali 40 menit ya. Untuk 1 JP. Jadi nanti kita buatkanlah di situ 3 kali satu pertemuan, misalnya 3 kali 40 menit. Itu tentang identitas modul. Lanjut Bu. Kemudian di bagian kedua tadi ada kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Nah, di sini kita membahas tentang pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik yang akan kita bahas. Misalnya kayak saya tadi di awal pembelajaran, saya sampaikan kepada Ibu, saya tanyakan dulu, apa itu Bu modul pembelajaran? Nah, kadang-kadang kan siswa itu di rumah dia ada membaca, sudah mengetahui tentang sedikit-sedikit. Siswa sekarang kan lebih cantik, lebih canggih Bu, daripada zaman kita dulu ya kan. Mereka sudah menggunakan handphone, jadi mereka bisa searching apa materinya ini. Nah, apa pertanyaan nanti saya buatkan. Nah, itu dia tentang kompetensi awal. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini kita rancang Ibu. Kalau dulu namanya kayak KD ya kan Ibu kan. Oke, lanjut Bu Septe. Kemudian yang berikutnya itu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembuatan modul ajar kita harus memasukkan itu profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin kan kita buat di kurikulum 13, profil pelajar Pancasila itu kan tidak masuk, tidak ada. Nah, inilah tambahan baru di dalam kurikulum yang baru ini nanti. Nanti kita akan memasukkan situ tentang profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu untuk apa? Profil pelajar Pancasila itu untuk membentuk karakter peserta didik kita. Bapak Ibu sudah tahu kan apa-apa saja profil pelajar Pancasila itu kan? Ada 6. Nah, tadi semalam sudah dipaparkan oleh Bu Septe waktu pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Di dalam modul pembelajaran kita nanti, di modul yang akan kita buat, kita harus paparkan itu tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, dalam pembuatan modul ajar, sarana dan prasarana ini perlu Bapak Ibu. Karena apa? Karena prasarana itu fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Sarana itu merujuk kepada apa Bu? Pak, misalnya gitu. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembelajaran nanti. Misalnya kalau saya mengajar, biasanya saya menggunakan komputer. Terkadang saya menggunakan LCD, atau terkadang saya mengajak anak-anak itu kalau misalnya seni musik, saya ajak ke lab musik. Kami keberhubungan di sekolah itu kami ada mempunyai alat-alat musik. Jadi kami ke sana ada angklung. Nah, jadi itu yang kami gunakan untuk sarana prasarana dalam pembelajaran. Kemudian materi-materi dan sumber-sumber bahan ajar yang relevan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus berikutnya adalah target peserta didik. Nah, siapa target kita untuk untuk mencapai hasil dari modul pembelajaran kita ini? Target kita terutama yaitu peserta didik, seluruh peserta didik pada awalnya. Misalnya seluruh peserta didik itu kan terkadang ada yang baik, ada yang memahami, ada yang agak lama paham. Nah, tapi kita untuk target awal itu harus seluruh peserta didik. Kemudian peserta didik di sini saya dijabarkan, targetnya itu ada 3. Peserta didik reguler, kemudian peserta didik kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, kalau pencapaian tinggi ini anak yang di atas rata-rata ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sedang membuat modul ajar itu kan ada nanti dia remedial, kemudian ada dia yang pengayaan. Nah, di sinilah nanti kita buat targetnya.
Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, dalam pembuatan modul ajar ini, kita juga harus mencantumkan di situ apa model pembelajaran yang kita buat. Misalnya saat ini kita PJJ-nya jaring ya kan? Daring. Berarti kita memberikan materi itu melalui handphone atau media-media internet seperti Classroom, Zoom, Google Meet. Nah, itu model pembelajaran daring yang kita hadapi sekarang. Kalau misalnya luring, berarti luring itu anak itu datang ke sekolah mengambil materi yang kita berikan. Itu model pembelajaran yang sekarang. Tapi kalau misalnya yang tidak kita menggunakan metode COVID ini, kita menggunakan misalnya scientific, ada nanti namanya apa itu ya, saya agak lupa. Nah, seperti itulah kayaknya Bapak Ibu metode pembelajaran yang kita gunakan nanti dalam modul ajar kita ini. Oke, saya rasa sekian penjabaran saya. Baik, bagi Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Halo Ibu Septe. Siapa moderator kita, Ibu? Ngantuk ini Bapak Ibunya ini. Tertidur ya? Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin Oh, Bu. bertanya? Ibu. Oke, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Ya, Bu silakan Septe. Bu Septe. Sebenarnya pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dahlia sudah sangat-sangat jelas ya, Bu ya. Cuman yang saya ingin tanyakan, kita ini kan harus mencakup 3 kompetensi tadi ya, Bu ya. Iya, Ibu Septe. Jadi gimana caranya untuk menjangkau ketiga kompetensi peserta didik tersebut? Itu saja, terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja ya. Bagaimana cara apa tadi Bu Septe? Menjangkau 3 kompetensi tersebut ya? Ya, Bu. Untuk peserta didik, cara kita untuk mencapainya itu yaitu dengan cara kita memberikan pengetahuan ilmu yang kita berikan. Kemudian itu kompetensi awalnya itu pencapaiannya itu ada sarana prasarana. Kalau misalnya kita menggunakan sarana yang baik, anak itu akan mudah mengerti dan memahami apa yang kita ajarkan. Kalau kita metodenya hanya dengan ceramah, anak itu tidak akan menarik. Jadi kita harus menggunakan metode yang baik dan menarik untuk anak-anak itu. Kemudian yang berikutnya tadi ada apa tadi ya? Bentar ya Bu Septe. Komponen inti ya. Komponen inti itu ya tadi yang saya jelaskan tadi. Anak didik harus kita harus memahami dalam pembuatan modul ajar ini. Komponen inti itu biasanya selama ini yang saya ketahui ya, kalau komponen inti itu diberikan oleh pemerintah dinas, kayak silabus dia gitu. Jadi saya rasa itu dia tuh kalau kompetensi inti. Tapi kalau misalnya lampiran itu ya bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengajar kayak LKS, kemudian soal-soal, materi-materi kita. Nah, itu aja mungkin saya rasa. Bagi peserta yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah sangat jelas penjelasannya. Ya. Oke, kalau begitu kita serahkan. Demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dahlia sebagai pemateri. Kemudian kami serahkan acara ini kepada Ibu Ketua Kelas untuk menutup acara ini. Pada Ibu Septe kami persilakan. Sedikit Bu Septe, sebelum kita tutup, agak-agak ngantuk ini Bu Septe. Buat dulu ice breaking sedikit Bu Septe. Waktunya masih ada Bu Septe. Jadi kita buat dulu ice breaking sedikit ya Bu Septe ya. Saya pun agak-agak gimana biar konsen lagi ya kan ke materi yang berikutnya. Oke, sembari saya memikir-mikirkan.
kita peregangan tangan aja dulu ya, Ibu. Oke. Maaf, ada gangguan di tampilan layar saya. Dua-dua layarnya sama sekali tidak terkoneksi. Jaringan mungkin, Bu. Nah, Bu, ini kita joget-joget aja dulu, Bu Rini. Tidak terkoneksi dari tadi seperti Ibu lihat di tampilan layar Ibu, yang satu seperti patung, yang satu juga tampilannya ini animasi, tidak bisa bergeser. Jadi mohon dimaklumi. Oke, ya nggak apa-apa, Bu Rini. Oke, jadi kita tepuk-tepuk aja ya, Bu ya. Oke, Kalau boleh. tepuk satu, tepuknya sekali. Kalau tepuk dua, tepuknya 2 kali. Tepuk 3, tepuknya 3 kali. Dan selanjutnya, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Banyak nyamuk di rumah saya. Tepuk 50. Nggak ada. Nyamuknya nggak ada. Oke, tepuk 1,5. Kayak mana 1,5 gini, separuh. Ada aja Bu Septe ini buat ice breaking. Buat saya suka aja. Oke, udah mulai. Oke, kita tutup doa aja Bu Septe. Bu Raja kayaknya, Bu Raja. Bu Raja ada ice breaking, udah ngantuk. Udah Bu, cukup sekian aja Bu. Udah malam. Bu, udah ngantuk. Bu Septe. Oke, silakan pimpin doanya Bu Raja. Bu Septe. Kan Bu Septe hari ini yang mimpin doa. Ya demikian hasil presentasi kita malam ini. Belum kita tutup, lebih baiknya kita berdoa kepada menurut marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikian tadi acara kita sudah ditutup dengan doa. Semoga acara ini mendapatkan berkah dan manfaat. Untuk besok kami harapkan kita bisa lebih semangat lagi. Demikian kami sampaikan. Hati-hati di jalan pada Bapak dan Ibu. Semoga besok lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang ibu-ibu